sidang jemaat Tuhan. Mari kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan lewat renungan kita, persiapkan hatinya. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Filipi pasal 1 ayat 1 sampai ayat 11. Salam, demikian firman Tuhan dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuan-Mu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah ucapan syukur. Saudara sidang jemaat Tuhan yang terkasih, surat Rasul Paulus ke jemaat yang ada di Filipi, inilah surat di mana Rasul Paulus menulis kepada penilik jemaat dan diaken dan para jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Rasul Paulus mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang menolong jemaat yang ada di Filipi, bahwa sampai Rasul Paulus menulis surat itu kepada mereka, mereka tetap setia dalam pekabaran Injil, menyebarkan Injil. Rasul Paulus selalu menekankan kepada jemaat yang ada di Filipi agar mereka tetap setia dan hidup kudus di hadapan Tuhan sampai Yesus Kristus datang kedua kalinya. Ini pesan mereka.
Karena Rasul Paulus percaya tidak mudah dalam menjalankan suatu jemaat, yang menjalankan suatu gereja, menjalankan suatu misi. Pasti ada tantangan, pasti ada problema, pasti ada suatu masalah yang mereka hadapi. Tetapi Rasul Paulus menguatkan para diaken dan pemimpin jemaat dan jemaat yang ada di Filipi agar mereka tetap kuat dalam Tuhan apapun yang terjadi. Karena Rasul Paulus yakin selama Rasul Paulus bersama mereka, Rasul Paulus melihat kesungguhan mereka, hati mereka, dan Rasul Paulus yakin bahwa mereka akan kuat. Ya, walaupun begitu, Rasul Paulus tetap mengingatkan mereka akan tetap kuat. Begitu juga dengan kita sedang jemaat Tuhan. Kita pun harus terus kuat di dalam Tuhan, di dalam iman kita, apapun yang terjadi sedang jemaat Tuhan. Dan terus kita mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur dalam segala hal dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan inginkan untuk kita. Makanya Rasul Paulus mengatakan, ucapan syukur Rasul Paulus sungguh luar biasa untuk jemaat yang ada di Filipi. Dan kita pun harus mengucap syukur di dalam kehidupan kita. Sedang jemaat Tuhan yang terkasih, syukur adalah satu cara kita memuji anugerah Tuhan, termasuk motivasi diri sendiri untuk lebih baik dan tidak mengeluh. Ucapan syukur adalah aura positif dalam kehidupan kita. Sedang jemaat Tuhan, kata ucapan syukur ini adalah, kalau kita melihat seperti sepele, tetapi banyak di antara kita tidak sanggup mengucap syukur dalam segala hal. Mengapa demikian? Karena dia belum merasakan kasih yang luar biasa, yang menyentuh hatinya. Ketika kita bersyukur, fokus kita teralih dari keinginan pribadi kita yang egois maupun pendirian situasi yang tegak kita alami. Menyatakan syukur membantu mengingatkan kita bahwa Allah sedang berkuasa dan memegang kendali kehidupan kita. Bersyukur bukan hanya sepatutnya, melainkan adalah hal yang sehat dan bermanfaat bagi kita. Kita diingatkan akan gambaran kehidupan Allah yang luar biasa yang menolong kita, dan Allah adalah Allah yang memiliki kita, dan kita telah diberkati dengan semua berkat rohani yang kita terima daripada Tuhan. Makanya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah. Makanya Rasul Paulus sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan untuk jemaat yang ada di Filipi. Dan Rasul Paulus mengajari jemaat itu harus bersyukur dalam kehidupannya, walaupun dalam pekabaran Injil banyak tantangan, banyak godaan, banyak masalah, tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan izinkan semuanya itu agar iman kita diasah, iman kita terus diperbarui, agar kita tetap dalam Tuhan. Sedang jemaat Tuhan yang terkasih, kualitas daripada suatu barang, contohnya sepeda motor, kita tidak mengetahuinya kalau kita tidak mengetesnya. Kalau kita mengetesnya baru kita tahu kualitas barang itu. Begitupun dengan makanan, contohnya kue. Dari mana kita tahu itu enak? Pasti kita coba dulu. Begitu dengan kehidupan kita. Masalah, pergumulan datang silih berganti. Itu akan mendorong kita untuk datang kepada Tuhan. Dan itu kita mengucap syukur. Mengucap syukur artinya bukan dalam hal kehidupan kita dalam hal baik, tidak. Dalam hal tertekan, dalam ada masalah pun kita tetap bersyukur. Kenapa? Tuhan Yesus, saya bersyukur dengan masalah ini Tuhan izinkan dalam kehidupan saya, agar kehidupan saya berubah. Itu artinya bukan hal dalam hal baik saja kita bersyukur, tapi dalam tertekan
Bahkan dalam ada masalah pun kita bersyukur kepada Tuhan. Ini juga yang diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Tetap bertahan, diaken, pendidik jemaat yang ada di sana. Bersyukurlah Tuhan masih menyertai sampai hari ini pekabaran Injil yang ada di Filipi. Ini yang mau kita pelajari dari kitab Filipi pasal 1 ini, sidang jemaat Tuhan. Mari, saya kenal percaya sidang jemaat Tuhan, dalam kehidupan kita tidak terlepas dari segala masalah. Apalagi zaman ini bukan semakin baik, tetapi kita yakin lewat masalah ini kita didorong untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita didorong untuk datang kepada Tuhan. Bahwa Tuhan izinkan itu, seperti Ayub, Tuhan izinkan semuanya itu akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami diajar untuk bersyukur dalam segala hal dalam kehidupan kami. Walaupun keadaan kami baik dan kurang baik. Ajar kami ya terus Tuhan untuk mengucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Setiamu di